Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, para pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam keadaan sehat walafiat serta diberi keberkahan di dalam segala urusannya. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini kita mengisi waktu-waktu kita dengan memperbanyak mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya dan memotivasi kita agar banyak mengucapkan salawat dan salam di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih seputar kekuasaan di masa kekuasaan An-Nasir lidinillah, yaitu yang berkuasa pada tahun 575 Hijriah sampai 622 Hijriah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penting di dalam selama kekuasaannya yang begitu panjang, yang begitu lama, dan kita telah menjelaskan sekilas tentang kekuasaan dan biografi beliau, yaitu Khalifah An-Nasir lidinillah Abul Abbas Ibnul Mustadi' bi amrillah. Ya. Namun di antara hal yang penting juga kita bahas selama kekuasaan beliau adalah melihat sekilas mengenal para ulama-ulama yang wafat di masa kekuasaan beliau. Nah, ini yang ingin kita bahas, dan tentu kita mencoba memetik pelajaran melalui biografi para ulama tersebut, ya, dan mengenal karya-karya serta peninggalan ilmu yang telah mereka wariskan kepada kita umat Islam, agar kita mengenal karang-karang mereka, kitab-kitab mereka, khusus para asatiz, para ustadz, para guru, para kiai, agar mencoba mengenal dan melihat karang-karang mereka dan mendalaminya dan melihat apa yang mereka pahami tentang agama yang mulia ini. Karena kadang-kadang kita cepat memvonis ya suatu pendapat salah, keliru, benar dan seterusnya, ya, sementara jika kita rujuk kepada pendapat-pendapat para ulama yang telah berjasa menjelaskan agama ini dalam tulisan-tulisan mereka, ya, kadang-kadang kita temukan sangat jauh berbeda dengan apa yang mereka pahami. Termasuk juga jika di antara mereka ada yang melakukan sebuah kesalahan-kesalahan dan bagaimana mereka di akhir hidupnya menyatakan taubat terhadap konsep, ya, cara pola berpikir yang dia lakukan sebelumnya. Maka oleh sebab itu kita akan bahas pelajaran yang kedua ini adalah bagaimana kehidupan imam, yaitu yang terkenal dengan Imam Al-Fakhrur Razi. Ya, yang Fakhrur Razi yang cukup fenomenal di kalangan orang-orang Asy'ariyah, para pengikut mazhab Asy'ariyah. Ya, dan bagaimana akhir dari kehidupan beliau, apakah beliau tetap mengagungkan ilmu kalam atau beliau menyesal dan mengakui kesalahan beliau yang telah lalu beliau lakukan dalam konsep memahami agama, terutama dalam persoalan akidah. Baik. Inilah maksud dan tujuan kita membahas sekilas tentang biografi para ulama tersebut, ya. Maka kita akan runut dulu, karena yang lebih dahulu wafat adalah yaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang beliau wafat pada tahun 600 Hijriah. Ya, ini akan kita bahas terlebih dahulu, dan siapa beliau dan apa karya-karya beliau, ya. Nah, Abdul Ghani Al-Maqdisi punya jasa yang cukup besar bagi umat, dan kitab beliau kitab yang pertama, yaitu di dalam menulis biografi para ahlul hadis yang sangat fenomenal, yaitu Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, ya, dan kemudian ditahzib oleh Imam Al-Mizzi, Tahdzibul Kamal, ya, diringkas, diintisarikan oleh Imam Al-Mizzi dan disebut Tahdzibul Kamal. Kemudian ditahdzib lagi oleh Imam Zahabi dan juga Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar mentakhis lagi Taqribut Tahdzib. Kemudian
di takhir namanya At-Takrib. Ya, dalam salah satu kitab ulama Syafi'iyah juga ada kitab yang matanya disyarah oleh beberapa ulama, lalu ada ulama lain yang mentalkhis dan mentalkhis lagi. Nah, ini bagaimana para ulama ya tidak tidak pernah lepas dahaga mereka dari ilmu-ilmu ya, sehingga kita lihat karya-karya fenomenal mereka luar biasa mereka wariskan kepada umat. Maka kita coba lihat sekilas tentang Hafiz Abdul Ghani ini. Dia adalah paman dari Ibnu Qudamah Al-Hambali Al-Maqdisi juga. Jadi pamannya Abdul Ghani. Nah, itu ponakannya ada Ibnu Qudamah, yang kedua-duanya masyhur dengan madhab Hambali ya. Bahkan Imam Abdul Ghani punya kitab yang sangat bagus, yaitu I'tiqad Imam Al-Syafi'i, I'tiqad Imam Syafi'i. Ya, di antara karangan beliau yang disebutkan oleh para penulis biografi beliau, ada satu kitab beliau, wallahu alam apakah kitab ini berada di salah satu perpustakaan manuskrip yang ada di dunia, atau pakai kitab itu termasuk yang lenyap ketika dihancurkan perpustakaan Al-Hikmah oleh Mongol ketika runtuhnya kerajaan Abbasiyah dan penyerangan bangsa Mongolia ya kepada kerajaan Islam, Khilafah Islamiyah di Baghdad. Nah, di antaranya sekarang adalah itu nama kitab beliau, itu I'tiqad Imam Asy-Syafi'i. Nah, baik, kita akan coba lihat, yaitu tahun 600, Ibnu Katsir menyebutkan, yaitu pertama peristiwa terjadi pada tahun 600 Hijriah. Nah, setelah itu biasanya Ibnu Katsir dalam metode beliau dalam menulis Bidayah Nihayah ini, setelah peristiwa-peristiwa selesai penting disebutkan dalam kejadian 1 tahun itu, dirunut tahunnya, kemudian di penghujung pembahasan akan disebutkan siapa ulama-ulama yang wafat, ya, ulama-ulama yang terkenal, yang memberikan yang cukup ma'ruf gitu ya di kalangan umat. Maka beliau memberikan sekilas tentang biografi ulama yang wafat pada tahun tersebut. Nah, di antaranya pada tahun, ya di antara ulama yang beliau sebutkan dalam wafat pada tahun 600 Hijriah ini adalah yaitu Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Ya, kita akan coba lihat apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah. Yaitu kalau yang dalam jilid yang ditahqiq oleh Taba'adul Hijrah itu bisa dilihat pada jilid 16 halaman 732 ya. Ini ada beberapa versi cetakan Bidayah Nihayah ini. Beliau menyebutkan Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Hafiz Abu Muhammad Al-Maqdisi, sahibut tasanif al-masyhurah, memiliki karya-karya karangan yang sangat masyhur. Wa min dzalika Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Ini suatu kitab yang luar biasa, jumlah jilidnya kalau nggak salah lebih dari 30 jilid ya. Al-Kamal fi Asma'ir Rijal ya. Kemudian Ahkamul Kubra was-Sughra. Ini di antara karang-karang beliau ya. Dan lainnya. Nanti kita akan coba lihat yang lainnya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Bidayah Nihayah. Sekilas tentu. Wulida bi Jama'il, satu tempat namanya Jama'ili. Dinisbahkan Jama'ili, Jama'il nama daerah. Pada bulan Rabiul Akhir tahun itu 541 Hijriah. 541 Hijriah, jadi beliau meninggal dalam usia 59 tahun ya. Masih muda ya. Artinya ya masih itulah ya 59 tahun berarti karena berwafat 600 Hijriah. Baik. Dan usia yang tidak terlalu tua begitu ya. Sudah 50-an tentu. Wa huwa asan min khalatihi al-Imam Muwafiquddin ya, dia Imam al-Imam Muwafiquddin Abdullah bin Abd Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi. Nah, kata beliau, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dia lebih tua daripada anak bibinya, ibni khalatihi. Jadi anak bibinya itu namanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang akan kita bahas nanti, yaitu digelar Muwafiquddin. Kalau ini namanya Al-Hafidz Abdul Ghani ya Al-Maqdisi. Kalau yang anak dari paman bibi beliau namanya itu Ibnu Qudamah Al-Hambali atau Al-Maqdisi, yang terkenal juga kitab yang sangat fenomenal dalam kitab Madhab Hambali yaitu kitab Al-Mughni. Ya, nah itu juga kitab yang cukup jilidnya mungkin mendekati 20-an atau 20 lebih ya, 20 jilid lebih ya. Al-Mughni ini. Baik. Kitab yang terbesar di antara kitab yang kitab-kitab fikih Hambali itu adalah Al-Mughni. Kalau dikenal di
kitab umpamanya kalangan Syafi'iyah adalah Majmu', kalau di Hambali itu yang sangat masyhur juga adalah kitab Al-Mughni. Baik. Kemudian jadi lebih tuanya katanya Ibnu Katsir ini cuma 4 bulan lebih tua daripada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Tapi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi meninggal pada tahun 620 Hijriah. Jadi 20 tahun setelah Abdul Ghani Al-Maqdisi meninggal, ini karena beliau wafat Ibnu Qudamah ini 620 Hijriah. Baik. Kemudian wa kana quduhuma ma ahlihima min Baitul Maqdis ila Masjid Abi Saleh kharij bab syarqi awalan. Nah, di sini diceritakanlah bagaimana awal mereka memulai petualangan dalam menuntut ilmu dibawa oleh keluarga mereka dari Baitul Maqdis. Jadi mereka ini tinggal di Baitul Maqdis kepada belajar di Masjid Abi Saleh, salah seorang ulama di sini di luar pintu bagian timur, ya. Kemudian mereka pindah ke ila Safhi, fa'urifat mahallatun salihiyya bihim. Nah, dan juga satu madrasah komplek pondok pesantren disebut Salihiyah di dekat Baitul Maqdis juga, itu disebut terkenal. Faqila lahu Salihiyah fasakanu dir, di situlah mereka lama tinggal. Nah. Kemudian Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi banyak berjumpa dengan para ulama lama. Di antara guru beliau adalah Abu Thahir As-Silafi. Abu Thahir As-Silafi ini memiliki kitab hadis yang namanya judulnya At-Tuyuriyat, dan yang ditahqiq oleh salah seorang ustaz kita, Dr. Desmond Yahya, yang di Pekanbaru. Ya, beliau yang meneliti manuskripnya dan mentahqiq hadis-hadisnya. Itu Tuyuriyat. Ya, salah satu di antara putra Indonesia yang tamat dari S3 dari Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Nah, itu nama kitabnya At-Tuyuriyat. Nah, di antara gurunya Abdul Ghani adalah disebut Abu Thahir As-Silafi, bukan As-Salafi tapi As-Silafi dengan kasrah, ya. Baik. Kemudian beliau berjalan menuntut ilmu, melalang untuk bersama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berdua ke Baghdad pada tahun 560, ya. Sana sittin wa khamsumiyah, ya, 560, ya. Fana anzalahu ma Syekh Abdul Qadir indahu fil madrasah. Nah, lalu tinggal di, namanya ada seorang ulama Abdul Qadir, tinggal di rumahnya di madrasah, ya, tempat sekolahnya di sana, pesantrennya. Wa kana yatruku ahadan yanzilu indahu. Jadi mana Abdul Qadir ini selalu kalaupun ada orang-orang datang baru, ya tidak pernah dibiarkan kecuali harus menginap di rumahnya. Walakin tawassama fihima al-khair wan najabah. Nah, Abdul Qadir seorang ulama ini melihat keduanya ini, yaitu wassama fihi, yaitu melihat bahwa orang ini orang-orang yang punya kebaikan, ya, najabah, ada simah atau ciri-ciri orang baik, orang berilmu gitu, ya, salah dan baik, ya. Faqrahuma wa asma'ahuma, dan di situ keduanya ditampung sebagai tamu dan belajar, juga diajar. Kemudian summa tuwafa pada muqaddimah bi 50 lailah. Jadi 50 hari saja, 50 malam saja, ya, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yaitu sampai di Baghdad meninggal. Nah, singkat sekali, ya. Wa kana mailu Abdul Ghani ila hadis wa asma' rijal. Nah, di mana Imam Abdul Ghani ini lebih condong fokus kajiannya kepada hadis dan penelitian rawi-rawi hadis, asma' rijal, ya. Dan Imam Ibnu Qudamah lebih condong untuk membahas masalah fikih, lebih condong kajiannya kepada fikih. Ya, dua orang yang ponakan dan paman ini, satu lebih condong kepada ilmu hadis dan meneliti dan kajian hadisnya lebih dalam, ya, termasuk rawi-rawinya. Ini rijal hadis, maksudnya asma rijal, ada para perawi, mengkaji para rawinya, ya, apakah rawi ini thiqah atau tidaknya, mudallis, semua dikaji, ya. Dhabit. Kemudian juga wastaghala ala Syekh Abi Ali, ini nama-nama gurunya ini, yaitu Syekh Abi Ali, Syekh Abil Fath Ibni Al-Munni. Kemudian keduanya pergi ke Damaskus, ya, 4 sinin, ya, 4 tahun. Kemudian Abdul Ghani masuk ke Mesir juga, Iskandaria. Jadi dia pernah ke Iskandaria, pernah ke Mesir, pernah juga, ya, kalau sekarang Iskandaria bagian dari negara Mesir tentunya, dan juga ke Damaskus. Kemudian kembali lagi ke Damaskus, kata Ibnu Katsir. Kemudian pergi ke Jazirah dan Baghdad. Nah, kemudian juga pergi ke Asbahan, dan di sana dia belajar dengan para ulama-ulama yang begitu banyak.
Wa waqafa ala musannif al-Hafidz Abi Nu'aim fi Asma'ir Sahabah. Kemudian dia mengkaji kitab Abu Nu'aim dalam kitabnya itu Asma'us Sahabah. Ya, Abu Nu'aim punya kitab tentang Asma'us Sahabah. Qultu wa huwa indi bi khatti Abi Nu'aim. Ini kata Ibnu Katsir, ini saya punya nuskhah yang ditulis langsung oleh Abu Nu'aim, yaitu tentang Asma'us Sahabah, kitabnya. Fa akhadha fi munaqashatihi fi amakin min al-kitab, ya, fi 190 mawdi'an, ya. Katanya di mana Imam Abdul Ghani Maqdisi mendiskusikan berapa pandangan Abu Nu'aim, berapa catatan, beri catatan lah kepada kitab Abu Nu'aim ini, Abdul Ghani Al-Maqdisi, Hafiz Abdul Ghani Maqdisi ini. Yaitu kata beliau ada sekitar catatan itu sekitar 190 maudian, tempat yang ada catatan di situ. Nah, karena itu faqad wa banu kharjandi min dzalik. Karena dia memberi catatan, ada kekeliruan, ada mungkin ada kekurangan atau tambahan ya, diberikan atas kitab Abu Nu'aim ini, ada yang ta'assub, marah kepada Abdul Ghani Maqdisi ini, ya, dengan catatan-catatan itu, ya gitu. Wa akhrajuhu minha mukhtafiyan fi izarihi, sehingga terpaksa Abu Nu'aim keluar dari daerah tersebut dengan cara bersembunyi, ya, dengan bersemut sarungnya, ya. Wa dalam akhab tariqihi ila Mausil sami kitab Al-Uqaili. Kemudian dia Ad-Du'afa Al-Uqaili. Dia kemudian ketika dia masuk ke daerah Musil, di sana dia mempelajari kitab Uqaili, Bijahr wa Ta'dil, fasara alai al-Hanafiyah bisawi Abi Hanifah, ya. Dan di sana orang-orang fanatik terhadap Abu Hanifah juga enggak senang pada dia. Maka dia keluar juga dari daerah tersebut, pindah. Ketika masuk di Damaskus, karena yaqra hadis pada salatul Jumat. Dia mengajarkan ilmu hadis setelah salat Jumat. Birawaqil Hanabilah, di suatu tempat, ya, pojoknya tempat pelajaran para ulama Hanabilah di Masjid Damaskus. Nah, maka fajaba nas alaihi wa ilaihi, maka ramailah majlis beliau, dihadiri oleh orang-orang menuntut ilmu. Wa kana raqiqal qalbi, orang yang sangat lembut hatinya, ya, sari'ad dam'ah, jadi sangat cepat meneteskan air mata, ya. Fasalahu qabulun minan nasi jiddan, sehingga Abdul Ghani Hafiz Abdul Ghani di sini sangat disukai oleh masyarakat, ya. Fahasadahu damasyiqah. Nah, inilah yang tidak terlepas kadang-kadang sifat hasad di antara sebagian orang, sehingga ada yang hasad kepada beliau. Wajahazu an-nasih, ya, Ibn al-Hambali bertakallama tahta Qubatin Nasr, ya, kemudian mereka meminta para seorang ulama ini untuk menasihati, ya, menyampaikan kepada Imam Abdul Ghani Maqdisi, wa amaru bi yahjuru bi ujahira bi sauti mahma amkan, ya, di mana ada yang meminta beliau, ya, untuk berbicara dengan suara yang lebih lantang lagi sesuai semampunya. Hatta yushawisu alai. Oh, ini. Jadi begini. Jadi ada wajah Nasir Ibn al-Hambali fatakallama tahta Qubatin Nasr. Di sini mereka mendatangkan orang-orang yang hasad tadi, salah seorang ulama lain namanya Ibn Hambali, dan di dekat dari Kubah, dekat tempat kajiannya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian dia diminta untuk menyampaikan kajian dengan suara yang keras sekuat-kuatnya, sehingga mengganggu kajiannya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Fahawala Abdul Ghani Al-Maqdisi mi'adahu ila ba'dal asr. Akhirnya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi merubah jadwal kajiannya. Kalau tadi setelah sholat Jumat, sekarang setelah sholat asar lah. Nah, jadi mengalah, ya kan? Beliau merubah jadwalnya. Fadzakara yawman aqidatahu ala kursi. Nah, ketika dia menyampaikan akidahnya satu kali, ya, maka beliau punya kitab yaitu Akidah, dan disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr, ya, dengan judul kitab yang disyarah itu adalah yaitu Tazkiratul Mu'tasi, na'am. Syarah Aqidah Al-Hafidz Abdul Ghani. Karena ada ulama yang mengumpulkan dari pandangan-pandangan beliau dalam masalah akidah, maka disyarah oleh Syekh Abdul Razak tentang
perkataan-perkataan beliau, pernyataan-pernyataan beliau dalam pernyataan-pernyataan beliau dalam masalah akidah. Baik. Kemudian ya. Nah, kemudian fasara alaihi Qadi Muhyiddin Ibn Zaki. Ada yang membantah apa yang beliau jelaskan tentang akidah beliau, karena di sana kita ketahui mulai ada karena beliau pada abad ke 7 Hijriah ya, atau ya abad ke-6 Hijriah. Maka ya abad ke-6 Hijriah beliau tentu akidah-akidah Ahlul Kalam banyak di sana. Ya, basis Asy'ariyah, Maturidiyah dan Mu'tazilah dan segala macamnya. Nah, akhirnya wal khatib Diyauddin Ad-Daula'i wa aqadu lahu majlisan fi qal'ah. Lalu mereka meminta adanya pertemuan dalam satu tempat namanya qal'ah, satu gedung lah ya, pada hari Senin tanggal 24 dari Zulqa'dah tahun yaitu Khamsawatis'in ya, yaitu 595 Hijriah. Lalu mereka bicara bersama Abdul Ghani fi masatil ulu. Nah, masalah ulu. Ya. Abdul Ghani meyakini Allah itu maha tinggi dari makhluk dengan zatnya. Zat Allah maha tinggi dari seluruh zat makhluk. Dan masalah nuzul. Ya, berarti dengan orang-orang Asy'ariyah ini. Masalatul huruf dan saut. Wa talal kalam. Sehingga lama diskusi itu. Wa dhara alaihim bil hujjah. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa Hafiz Abdul Ghani zahara alaihim bil hujjah. Artinya apa? Bahwa Abdul Ghani menaklukkan mereka dengan dalil-dalil. Ya, mengalahkan mereka, wallahara alaihim, maka Hafiz Abdul Ghani dapat mematahkan dan memberikan argumentasi yang kuat, ya. Hatta qalahu Sarim Barghashi waliul qal'ah, jadi qal'ah ini satu daerah kayaknya. Jadi sehingga ada seorang berkata kepada itu pejabat di qal'ah ini, qul haula ala dalalah. Akhirnya kesimpulannya, apakah mereka ini semua sesat? Wa anta alal haq, hanya kamu yang pada atas kebenaran. Ini kan isu-isu yang selama ini selalu cara-cara orang ahlul batil. Kalau mereka sudah kalah dengan hujah-hujah, memang begitu mereka. Oh, menurut kamu semua ulama itu sesat. Kan berbeda-beda antara menghukum suatu pendapat yang salah, di antara menyesatkan personalnya, itu harus dibedakan. Seorang ulama bisa dalam ijtihadnya salah, tapi bukan berarti menghukum personalnya langsung menjadi ahli neraka. Yang dibicarakan adalah diskusikan pandangan-pandangannya. Ya banyak. Ya, para ulama-ulama selalu dari dulu berdiskusi, tetapi tanpa fanatik dan tanpa mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, menghina, memaki, berdusta, memfitnah, itu tidak boleh. Nah, akhirnya ketika itu, qala na'am, dia yakin iya. Kemudian faghadiba, ya maka pejabat dari qala marah dari hal itu dan menyuruh untuk keluar dari daerah tersebut. Maka fartahla ba'da salasi ila Ba'laba. Kemudian setelah itu dia pindah setelah 3 hari ke Ba'laba. Kemudian ke Diyar Misriyah, Fa'awahu Tahanun, di sana beliau disambut oleh kabilah, ya, Tahanun di sini. Fakana yaqra'ul hadis biha, di sana beliau mengajarkan hadis. Fasara alai fuqaha bi Misr aidan. Nah, di sana juga para ahli fikih tidak suka dengan beliau, ya. Kemudian wa katabu ila al-wazir Safiyuddin Ibn Syakir. Mereka menulis aduan kepada wazir, ya, menteri Safiyuddin. Fa'aqara bi nafihi ila al-Maghrib. Akhirnya dia diusir ke Maghrib. Famata qabla wusul kitab. Tapi beliau meninggal sebelum surah itu sampai. Ya, pada hari Senin 23 dari Rabiul Awal tahun 600 Hijriyah. Ya. Dan beliau punya umur 59 tahun. Ya. Dan beliau dikuburkan di perkuburan namanya Qarrafah, di dekat kuburnya Abi Amrin Ibnu Marzuq. Nah, rahimahullah. Ini adalah sekilas. Nah, tentang Abdul Ghani Al-Maqdisi ini, ya, adapun karang-karang beliau sangat banyak sekali. Abdul Ghani Al-Maqdisi ini, di antara tadi telah kita sebutkan, yaitu Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, ya. Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, dan guru-guru beliau juga cukup banyak, dan murid-murid beliau, karena mengingat waktu kita ada 3 ulama yang akan kita bahas di sini. Karang-karang beliau di antaranya adalah Umdatul Ahkam. Kita tahu Umdatul Ahkam, yaitu Umdatul Ahkam, hadis-hadis pokok-pokok dalam hukum. Dan hadis ini itu yang beliau kumpulkan mutafakun alaih, ya, menurut informasi para ulama-ulama bahwa hadis yang Umdatul Ahkam ini semua hadisnya sahih mutlaqan, karena beliau kumpulan dari hadis Bukhari dan Muslim. Nah, dan itu pokok hukum ini. Ada matan fikih yang di hadis, ya, hadis-hadis susun dalam menurut abwabul fikih, ya.
Jadi susun dan menyusun bab-bab fikihnya, itu Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram ya. Atau ada kitab lagi Al-Muharrar namanya ya. Kemudian karang beliau adalah Al-Kamal fi Asma' Rijal. Nah, kemudian Al-Misbah fi Uyunil Ahadits As-Sihah. Al-Misbah fi Uyunil Ahadits As-Sihah. Kemudian Nihayatul Murad min Kalami Khairil Ibad. Nihayatul Murad min Kalami Khairil Ibad. Kemudian Tuhfatut Talibin fil Jihad wal Mujahidin. Kemudian beliau juga menulis Mihnatu Al-Imam Ahmad, yaitu cobaan ujian yang alami Imam Ahmad ketika mempertahankan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Ya, ketika kejadian di masa Ma'mun dan Mu'tasim. Kemudian I'tiqad Imam Syafi'i, ini yang saya sebutkan tadi, beliau menulis kitab namanya I'tiqad Imam Syafi'i. Kenapa beliau tulis ini? Karena beliau mendapat banyaknya orang-orang yang menisbahkan diri dalam mengikuti mazhab Imam Syafi'i, namun dalam sisi akidah beliau menyelisih Imam Syafi'i. Kemudian beliau juga punya kitab Manaqibus Sahabah. Kemudian juga kitab An-Nasihah fi Al-Adiyah Sahihah. An-Nasihah fi Adiyah Sahihah. Kemudian At-Targhib fi Du'ai wal Hathi alaih, ya. Kemudian As-Sani min Fadail Umar bin Khattab. Kemudian Hadisul Ifk. Kemudian Mukhtasiratul Rasul wa Ashabi Asyarah. Nah, ini bagus juga kitab ini, Mukhtasiratul Rasul wa Ashabi Asyarah, yaitu sejarah Rasul secara ringkas. Ini kemudian juga sejarah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, baik, itu sekilas ya. Di sini disebutkan bahwa beliau diuji oleh orang-orang akidah Asy'ariyah yang mengaku pengikut Abu Hasan Asy'ari ya, karena beliau di antaranya yang meyakini hal ini adalah Wazir Sejuluki Nizamul Muluk ya. Kemudian itu yang menyebabkan beliau tadi di beberapa daerah beliau diusir gara-gara beliau mempertahankan akidah as-salaf ya. Kemudian ya di sini bukan wa ta'arada Hafiz Abdul Ghani li hamlatin kabiratin wa qasiyatin min janil Asy'ariyah fi kulli mawtinin wa buq'atin. Di mana Hafiz Abdul Ghani menghadapi tantangan yang cukup besar dan sangat kasar wa qasiyah dari pengikut-pengikut orang Asy'ariyah dari berbagai tempat ya dan daerah allati yang dikunjunginya. Nazaran li ilmi al-wasi' wa istima'il talabatil ilmi alaihi, karena begitu melihat ilmu yang luas dan para penuntut ilmu berbondong-bondong menghadiri kajiannya dan mengikuti majelisnya. Nazaran li hiddatihi wa saramatihi 'inda niqash, dan juga melihat bagaimana begitu tajamnya dan juga keras dalam masalah membantah, niqash dalam berdebat ya. Tajam dalam membantah dan kuatnya beliau saramah ya, tegasnya dan berikan hujah-hujah. Baik. Nah, itu sekilas tentang karangan beliau ya. Pujian-pujian ulama cukup banyak pada beliau ya. Jelas beliau adalah ulama yang sangat masyhur, dan kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya ya, yaitu tentang biografi Imam Fakhrul Razi ini. Ya, Imam Fakhrul Razi. Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah yang cetakan Darul Hijr ini, jilid yang 17 halaman 11 sampai halaman 14 menyebutkan tentang biografi Imam Fakhrul Razi, yaitu yang wafat pada tahun 606 Hijriah. 606 Hijriah ya. Beliau wafat 606 Hijriah. Beliau sebutkan wa fiha tufiya Fakhrul Razi al-Mutakallim. Pada tahun ini wafat Fakhrul Razi al-Mutakallim. Mutakallim maksudnya orang yang ya menguasai, memiliki ilmu kalam. Dan beliau juga hibut tafsir dan tasanif, banyak punya karangan tafsir. Nama beliau Muhammad ibn Umar ibn Husain ibn Ali al-Qurashi at-Taimi. Jadi beliau dari kabilah Bani Taim ya, atau disebut Tamimi. Al-Qurashi, Al-Bakri, Al-Imam. Bakri berarti nisbah kepada Allahu alam, apakah kepada Abu Bakar atau pada salah satu Al-Fakhas atau pecahan dari kabilah Bani Taimi ini. Baik. Abu Abdullah wa Abul Ma'ali al-Ma'ruf bi Fakhrul Razi. Yuqalu lahu Ibnu Khatibur Rai. Ya. Al-Faqih Syafi'i. Satu ulama Syafi'i yang masyhur dalam fikihnya. Ahadul masyahir bi tasanif kibar wa sigar. Ya, memiliki banyak karangan, ulama yang masyhur memiliki karangan-karangan, baik karangan yang besar maupun yang kecil.
Di antara karangan melebihi sekitar 200 karangan. Ya, di antaranya tafsir Maftahul Ghaib yang penuh dengan ta'wil-ta'wil dalamnya, Matalibul Aliyah, Al-Mabahith Syarqiyah, Al-Arba'in, Syarul Isyarat, dan lain-lain dari ilmu kalam dan Madhabil Awail wa Aqwalin Nas. Nah, dan juga punya karangan dalam kitab usul fikih, Al-Mahsul dan lainnya. Dan dia juga menulis terjemah Imam Syafi'i dalam satu jilid, kata Imam Ibn Katsir, ya. Dan dinisbahkan kepadanya asya ajibah, pendapat-pendapat yang nyeleneh lah, yang hal-hal yang tidak pantas. Wa qad tasaitu tarjamatahu fi tabaqat Syafi'iyah. Kata Imam Ibn Katsir, aku telah membahas panjang lebar tentang biografinya di dalam kitab Imam Ibn Katsir, itu Tabaqat Syafi'iyah. Kemudian dia adalah termasuk orang yang sangat dihormati di kalangan Raja Khawarizm, sehingga membangunkan untuknya madaris katsirah fil budan syatta, dibangunkan untuknya sekolah-sekolah di banyak daerah. Wa malaka min adz-dzahab al-aini 80,000 dinar. Dia kaya banget ya, karena dekat dengan raja, dengan penguasa. Dia punya sekitar situ 80.000 dinar. Zahab aini itu apa namanya, emas yang asli, emas berbentuk emas, yaitu sekitar berapa dinar emas ya. Uang emas dinar ini sekitar 80.000 dinar. Dan demikian minal amti'ah wal maraqib, dan punya kekayaan-kekayaan amti'ah, barang-barang, maraqib adalah kendaraan-kendaraan, wal athas, peralatan rumah tangga dan pakaian. Dan dia punya sekitar 50 mamlukan, 50 dari budak ya, dari keturunan bangsa Turki, bukan Turki bangsa yang negara yang Turki, maksudnya bangsa Turki itu adalah keturunan dari dekat dengan bangsa Tibet ya. Wa qad kana yaqidu majlisal wa'd fa yahduru 'inda al-muluk wa wuzara ulama. Dia punya majelis wa'az itu lebih dekat dengan semacam nasihat-nasihat umum bagi orang umum. Nah, dihadiri oleh para tokoh-tokoh politik ya, muluk wa wuzara, para menteri dan ulama-ulama, umara, fuqaha. Kemudian disebutkan di mana beliau ini sangat keras terhadap paham karamiyah, sehingga terjadi, kata Imam Ibn Katsir, diskusi yang panjang, dan bahkan karamiyah menjatuhkan beliau, membenci beliau, dan juga sebaliknya beliau juga menyerang karamiyah ya, dan menyebutkan, membongkar kesesatan-kesesatan mereka. Sebaliknya orang karamiyah juga menjatuhkan kemuliaan beliau dan kehormatan beliau. Namun terakhir beliau menyebutkan wa tabahhurihi fil fanil kalam yaqul. Nah, kemudian di sini sebutkan wa kana ma'a ghazarati ilmihi wa tabahhurihi fi fanil kalam. Nah, ini yang penting didengarkan. Ya. Kata Ibnu Katsir, walaupun begitu tingginya ilmunya, ma'a gharaza, luasnya ilmunya, begitu banyaknya ilmunya, wa tabahhurihi fi fanil kalam, dan begitu dalamnya dia mengetahui ilmu kalam, tabahhur mendalami ya, menyelami lautan ilmu kalam ya, bagaimana ahlinya ilmu kalam, namun dia mengatakan man lazima madhhabal ajaiz kana huwal faiz. Ingat kata-katanya. Orang yang mengikuti madhab ajaiz, apa yang maksud ajaiz ini adalah, yaitu aqidatus salaf. Ini di akhirnya dia menyebutkan. Dan oleh sebab itu Imam Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau Al-Fatawa Hamawiyah, di sana menukil pendapat-pendapat tokoh-tokoh Asy'ariyah atau tokoh Mu'tazilah yang tobat dari pemahaman ilmu kalam. Bisa dilihat di sana. Al-Amidi, kemudian Fakhrur Razi, ya, disebutkan di sana pendapat termasuk Imam Al-Ghazali dan seterusnya. Disebutkan di situ oleh beliau berbagai pengakuan akidah-akidah. Ulama al-Asy'ariyah yang bertobat mengakui Allah itu fis sama dan fil ulu, ya, dan bahkan mereka meyakini jalan yang salam itu adalah manhajus salaf, di antaranya Imam Fakhrur Razi. Nah, inilah karena saya ingin membuka ini, disebutkan Ibnu Katsir bagaimana pengakuan Imam Fakhrur Razi tentang kebenaran manhajus salaf dalam memahami agama. Maka dia katakan man lazima madzhabal ajaiz kana huwal faiz. Ingat tuh kata-kata ini, dihafal ya. Bagi talabul ilmi dihafal. Man lazima madzhabal ajaiz kana huwal faiz. Itu orang yang mengikuti manhaj majais, itu bukan orang lemah, maksudnya orang tua, maksudnya adalah madhabus salaf. Orang-orang yang mengikuti madhabus salaf kana huwal faiz, itulah orang yang beruntung.
Waqad zakartu wasiyatahu 'inda mautihi. Waqad zakartu, dan di mana Imam Ibnu Katsir menyebutkan aku telah menukilkan wasiatnya ketika dia wafat. Siapa? Imam Fakhrul Razi. Wa annahu raja'a fiha ila tariqatis salaf, bahwa Imam Fakhrul Razi dalam wasiatnya itu kembali dalam mengikuti tariqatus salaf dalam tauhid asma sifat wa taslimi ma warada ala wajhil murad allaik bi jalalillahi ta'ala, dan menyerahkan apa yang berada dalam sifat-sifat Allah sesuai, ya, al-wajhil murad, sesuai yang dimaksud itu allaik billah, yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dipahami oleh semua manhajus salaf, ya, dan orang-orang salafi yang mengikuti manhajus salaf ini mengatakan bahwa semua sifat-sifat Allah itu adalah sesuai dengan kebesaran keagungan Allah, tidak sedikit pun menyerupai sifat makhluk, dan tidak ada sifat makhluk menyerupai sifat Allah. Allah beristiwa di atas aras, tidak seperti istiwa makhluk, tapi sesuai dengan kebesaran Allah. Kalau istiwanya makhluk butuh kepada benda yang dibawanya, jangan dikias-kias. Kalau begitu Allah butuh kepada aras. Ini Anda menyerupakan Allah dengan makhluk berarti. Berarti Anda tidak mengagungkan Allah sesuai dengan kebesaran Allah. Allah tidak akan menyerupai sifatnya dengan sifat makhluk sedikit pun. Kalau makhluk yang ada di atas makhluk membutuh kepada makhluk yang dibawanya. Bahkan kenyataannya tidak mesti selalu begitu. Langit yang pertama tidak butuh kepada bumi. Langit yang kedua tidak butuh kepada langit yang pertama. Kenapa Anda harus mengukur dengan otak pikiran kita mengatakan kalau Allah itu berarti di atas aras, berarti Allah lengket, bertempat di aras, butuh kepada aras, dan seterusnya. Banyak lagi argumentasi yang logika-logika yang menunjukkan kebodohan orang yang berlogika seperti itu. Ya, nah, jangan dikira langit di atas bumi saja tidak menunjukkan bahwa langit itu butuh kepada bumi. Ya, maka kenapa harus menunjukkan ketika Allah berada di atas aras, istiwa di atas aras, dikatakan butuh kepada aras? Allah Maha Agung, yang butuh itu aras kepada Allah, bukan Allah butuh kepada aras. Ya, karena keberadaan aras, penciptaan aras, ya, tegaknya aras dan keberadaan aras itu selalu ada atas keizin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, dengarkan ini pernyataan Ibnu Katsir, ya, waqad zakartu wasiyatahu 'inda mautihi, dan aku telah menyebutkan, kata Ibnu Katsir, tentang wasiat ketika dia meninggal, wa annahu raja'a fiha ila tariqatis salaf, bahwa beliau kembali di dalam memahami agama ini, terkhusus masalah sifat-sifat Allah tentunya, karena yang banyak kritikan terhadap Imam Fakhrul Razi, terutama alul kalam itu dalam masalah sifat Allah dalam metode salaf, wa taslimi mawarada, dan menyerahkan apa yang terdapat ala wajhil murad, sesuai dengan bentuk yang disesuai dengan keagungan Allah bijalalillahi ta'ala. Baik. Kemudian, ya, setelah itu Ibnu Katsir menukil perkataan ulama lain seperti Abu Syamah, ya, tentang terjemahnya sini juga menguatkan apa yang disebutkan sebelumnya oleh Ibnu Katsir. Kemudian di antaranya hal yang wa innama syana'atu alaihi, ini kenapa ada kritikan-kritikan tajam terhadap Imam Fakhrul Razi, ya, annahu kana yaqul, karena pernah dia berkata dalam satu mengungkapkan, qala Muhammad at-Tazi, yang dimaksud di situ adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Tazi maksudnya Arabi, yuridu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Muhammad ar-Razi, dan dulu dia menyebut namanya wa qala Muhammad ar-Razi, qala Muhammad at-Tazi. Nah, supaya seimbang. Nah, ini tidak boleh, yakni nafsahu. Wa min al-kana yukarru syubhata min jihatil khusum. Kemudian dia juga kadang-kadang memukakan syubhat-syubhat dari orang-orang yang menentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan ibarat katsira, dengan berbagai argumentasi, namun dijawab dengan sangat tidak memuaskan. Wajib an hadzalika bi adna isyaratin. Cuma dijawab sangat tidak memuaskan jawabannya. Nah, kemudian juga disebutkan di sini di antara syairnya, ya, Fakhrul Razi ini tentang akidah tauhidnya, dia mengatakan ilaika ilahal khalqi wajhi wa wajhati, kepada engkau aku wahai pencipta semua makhluk, sembahan semua makhluk, ilaha, sembahan semua makhluk, aku hadapkan mukaku dan wijhati, pandanganku, wa antal ladzi ad'uka fi sirri wal jahri, engkaulah yang aku mohon di dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan nyata, ya, dengan sendirian maupun di dalam keadaan ramai. Wa antal ghiyasi, engkaulah yang menolongku, ya, tempat engkau bertigosa, anta ghiyasi, inda kulli mulimmatin, setiap ada ujian dan cobaan. Jadi dia memohon kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Wa anta ma'adhi fi hayati wa fi qabri, engkaulah yang melindungiku dalam hidupku dan ketika aku di kuburku. Nah, kemudian ini perkataannya juga dinukil oleh banyak ulama, pengakuan Imam Fakhrul Razi tentang kesalahan
pemahamannya sebelum kembali kepada madhab salaf, apa dia katakan di sini? Ini juga bait yang sangat masyhur sering dinukil oleh para ulama. Nihayatu iqdamil uquli iqalu. Kesudahan dari orang yang mendahulukan akal, pikiran, logikanya iqalu. Iqal itu maksudnya apa? Adalah tersumbat, adalah kebodohan, ya. Wa aktsaru sa'il alamin dalalu, kebanyakan perjalanan orang-orang adalah berjatuh ke dalam kesesatan ketika dia mendahulukan akal di atas wahyu. Nah, jiniyatu iqdamil uquli iqalu wa nihayatu sa'il alamin dalalu. Nah, arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Ya, roh-roh kita dalam keadaan wahsyatin itu maksudnya kesepian, kekeringan di dalam tubuh kita. Jadi tidak dapat. Wahasilu dunyana adan wabalu. Hasil dari apa yang didapat di dunia kita adan wabalu. Ya, adalah penyakit dan musibah, wabal, derita, penderitaan, ya. Kesusahan dan penderitaan. Wahasilu dunyana adan wabalu. Lam nastafid min bahthina. Dia katakan, kami tidak mendapat daripada penelitian, bahas-bahas, ya, ilmu-ilmu yang telah didebat-debatkan dengan ilmu kalam itu, tula umruna, sepanjang umur kami, kata beliau, siwa an jama'na fihi qila wa qalu, kecuali hanya yang dapat kami kumpulkan qila wa qalu. Karena kalau debatnya orang ahli kalam itu kan qila, kalau dikatakan kita jawab ini wa qal dan qila wa qalu, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini, dikembali kepada pendapat dan pendapat, bukan kembali kepada dalil dan kepada hujjah yang diturunkan Allah kepada para nabi, ya. Nah, jadi subhanallah, ini kalimat yang butuh kepada syarah pemahaman yang dalam, ya. Jadi oleh sebab itu banyak ayat Al-Quran jangan sampai mendahulukan pendapat logika di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, efeknya, kata Imam Fakhrul Razi ini, iqalu, ya, akan membawa kebodohan, ya, tersumbat pikirannya, ya, karena akal itu terbatas. Wa aktsaru sa'il alamini dalalu, kebanyakan orang yang berdemikian mendahului akalnya adalah sesat. Wa arhauna fi wahsyatin, jadi tidak menimbulkan ketenangan. Karena memang para ulama menyebutkan aktsar nasi syakkan ahlul kalam. Ahlul kalam aktsar nasi syakkan. Orang ahlul kalam itu orang yang paling banyak ragunya, was-wasnya. Maka disebutkan kisah mereka, ya, pagi berkata A, B, kemudian dibantah lagi. Dalam sehari bisa berdapat 100 pendapat dia mungkin, gitu. Karena dia selalu dihantui oleh bermacam pikiran-pikiran yang tidak bisa disimpulkan oleh dia, membingungkan. Maka dalam satu pendapat bisa menimbulkan, dalam satu masalah bisa memecah masalah pendapat sekian banyak yang tidak bisa dipegang oleh dia. Nah, maka disebutkan jiwanya yang dalam kesepian, wahsyah dalam dirinya, ya. Kemudian wahasilu dunyana, hasil dari dunia kami, dunianya apa? Menuntut ilmu yang selama ini dengan cara al-kalam, azan wa balu, ya, derita dan kesengsaraan, ya. Lam nastafid min bahtina, kami tidak mendapatkan dari ilmu, bahas-bahas, ya, penelitian-penelitian yang dilakukan, tula umrina, sepanjang umur kami, siwa an jama'na qila wa qalu. Di dalam kitabnya qila wa qalu. Ya, kadang-kadang kalau kita dapatkan kitab Ahlul Kalam itu, kadang-kadang hadis, dia katakan hadis padahal itu bukan hadis. Kadang-kadang disebutkan ayat, dia bukan ayat Al-Quran. Banyak keliru mereka kadang-kadang. Hadis dhaif dikatakan oleh mereka kadang ayat Al-Quran. Itu sebagian ditemukan dalam kitab Ahlul Kalam. Begitu jauhnya mereka dari wahyu. Nah, siwa an jama'na qila wa qalu. Summa yaqul, kemudian dia berkata, kata Ibnu Katsir juga, ya. Ini yang apa namanya tadi, yang apa namanya? Ungkapan ini dinukilkan oleh para ulama, ya. Di antaranya juga dan Wafatul Ayan juga menukil perkataannya ini di dalam musannafatihi, di dalam karangannya. Fakhrul Razi mengungkapkan syair tadi. Kemudian juga menyebutkan, dia sudah pernah berkata juga, ini dikir oleh Sahabi dalam Syiar Al-Mala, juga Ibnu Katsir dalam Binaniha. Dengarkan. Laqad ikhtabartu turuqal kalamiyah wa manahijal falsafiyah. Aku telah menguji berbagai metode-metode ahli kalam, wa manahij falsafiyah, dan berbagai teori-teori ahli filsafat. Falam ajidha, aku tidak mendapatkannya. Tarwi ghalilan, melepaskan kehausan, wala tashfi alilan, dan tidak mengobati penyakit. Nah, itu natijah yang dikatakan oleh Imam Fakhrul Razi, bukan orang Wahabi, ya. Tolong jangan lagi difitnah-fitnah, ini kata orang Wahabi, ini orang Fakhrul Razi sendiri. Imam Ahlul Kalam yang telah begitu banyak menghabiskan umur beliau dalam meneliti berbagai teori-teori al-kalam dan filsafat, dia menegaskan dengan nyata, beliau katakan, falam ajidha tarwi ghalilan wala tashfi alilan.
Aku tidak mendapatkan ilmu kalam itu dan teori-teori filsafat itu ya melepaskan haus dan mengobati penyakit. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak bisa dengan cara ahlul kalam itu dapat dilakukan mengenal Tuhan, memahami agama yang mulia ini. Kemudian wa ra'aitu aqrabat turuqi tariqatul Quran, dan aku dapatkan jalan yang paling baik itu jalan Al-Qur'an. Nah, beliau katakan ini jalan Al-Qur'an. Aqra'u fil isbat, aku baca fil isbat dalam mengimani, menetapkan sifat-sifat Allah. Ar-Rahmanu ala asyistawa. Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, beristiwa di atas aras. Ilaihi yas'adu kalimut tayyib, kepada Allah diangkat kalimat-kalimat yang mulia. Ini meyakini Allah itu adalah fil ulu, dan beliau mengimani bahwa istiwa itu benar, tidak seperti istiwanya makhluk, ya. Wa fin nafi, dan aku mengimani dalam sifat mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang mirip dengan Allah. Dan juga firman Allah SWT, hal ta'lamu samiyah, apakah engkau mengetahui Allah itu punya tandingan? Apakah engkau mengetahui Allah itu ada punya tandingan? Ini istifham ingkari. Nah, itulah pengakuan dari pakar ahlul kalam yang telah menghabiskan banyak penelitian, karangan, dan tulisan sepanjang umur beliau, mengatakan tadi, ya, mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep ahlul kalam dan filsafat. Akhirnya beliau mengatakan dengan kesimpulan, falam ajidha tarwi ghalilan wala tashfi alilan, ya. Baik. Itu sedikit terjemah dengan Imam Fakhrul Razi, ya, yang kita bahas. Berikutnya kita lihat terjemahan Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali Al-Maqdisi, ya, karena waktu membatasi kita ini. Kita biar sedikit kita lihat biografinya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini. Baik. Baik, pada tahun 620 Hijriah, ya, dalam kitab Bidayah wa Nihayah jilid 17 halaman 117, di sini Imam Ibnu Katsir sedikit mengulas tentang wafatnya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Ya, nama beliau ada kata beliau disebutkan Asy-Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Musannif Al-Mughni, kitab Al-Mughni yang tidak kita sebutkan, kitab fikih Hambali yang paling besarlah, masyhur, ya. Ya, dan nama beliau Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Syekh Muwafiquddin Abu Muhammad Al-Maqdisi, imamu alimun bari'un, seorang ulama alim bari', ya, pakar. Lam yakun fi asrihi bal wala qablahu dahrihi bimuddatin afqa minhu. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada di masanya, bahkan sebelumnya, ya, semasa sebelumnya, berapa waktu, kata beliau, berapa waktu yang lebih tapi pakar dalam fikih dari beliau. Beliau lahir di Jama'il, sama tempat lahir tadi dengan Imam Abdul Ghani, ya, pada bulan Sya'ban tahun 541 Hijriah, ya, tahunnya sama, ya, dengan kelahiran Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian beliau pergi bersama keluarganya tadi tahun 551 Hijriah dan menghafal Al-Quran, mendengar hadis. Kemudian 2 kali beliau belajar ke Irak, ya, 2 kali berkelana menuntut ilmu di Irak. Salah satunya tahun yaitu 561 Hijriah bersama khalatihi, pertama dari Ibnu Khalatihi, anak dari bibiknya, yaitu Al-Hafiz Abdul Ghani, ya, Hafiz Abdul Ghani. Dan yang keduanya adalah tahun 567 Hijriah. Nah, wa hajja fi sanati 73, dan beliau haji pada tahun 573 Hijriah, dan beliau tafaqah bi al-madhhab Imam Ahmad. Beliau belajar di Baghdad
mendalami, mengkhususkan diri dalam mempelajari mazhab Imam Ahmad. Wa bara'a wa afta wa nadhara, dan beliau sangat pakar dan berfatwa dan juga memberikan diskusi dalam masalah mazhab tersebut. Wa tabahhara fi fununin katsira, dan beliau sangat ahli dalam banyak bidang ilmu. Ma'ah zuhdin wa ibadatin, bersamaan beliau juga seorang yang zuhud, ahli ibadah, wara, ya, dan watawadhu. Subhanallah, ini sifat-sifat ulama. Ya, walaupun beliau banyak menguasai ilmu, dia juga seorang yang zuhud, seorang yang ahli ibadah, dan seorang yang wara. Wara itu adalah orang yang jauh dari sifat-sifat yang syubhat. Tawadhu, ya, sangat merendah diri. Wa hasanul akhlak, dan indah, memiliki akhlak yang begitu indah. Wujudin, sangat pemurah, ya, pemurah. Wahayain, pemalu, ya, husni sumtin, dan sangat bijak dalam berpendapat, ya, begitu beliau sangat baik di dalam diam beliau, ya. Wa nurin wa baha, ya, nurin wa baha ini kelihatan beliau adalah orang yang bercahaya dan bersih, ya. Wa kasrat tilawati, dan banyak ya, sering membaca Al-Qur'an. Wa kasrah, begitu banyak membaca Al-Qur'an. Wa salat dan puasa dan qiyam. Wa tarikatin hasanah wa tiba'in lis salaf. Nah, dan beliau adalah sangat baik. Tariqatin hasanah maksudnya iltizam dengan sunnah, mengikuti sunnah. Wa ittiba'is salaf wa ittiba'in lis salaf, kata Imam Ibnu Katsir ini juga, dan sangat mengikuti ulama salaf. Nah, ini kalau kita lihat pujian-pujian motivasi para ulama itu selalu mengunggulkan ulama yang berjalan atas manhaj salaf, ya. Dan beliau sangat konsekuen dalam ikuti salafus saleh. Wa qad lahu ahwalun wa mukasyafat, ya. Dan beliau ada hal-hal yang, ya, bentuk-bentuk karamah bagi beliau dan mukasyafat, ahwal. Berkata Imam Syafi'i menyebutkan bahwa inna illam yakun ulama al-amilun awliya Allah fala alam lillahi waliyan. Ini kata Ibnu Katsir menukil perkataan siapa itu wali Allah. Wali Allah itulah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, kata Imam Katsir. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, jika bukan ulama yang mengamalkan ilmu itulah para wali Allah, maka saya tidak tahu siapa wali Allah, kata Imam Syafi'i. Baik. Kemudian wakana yumun nas lis salat fi mihrab Hanabilah, dan beliau menjadi imam di tempat salatnya masjid mihrabnya orang mazhab Hanabilah. Wa Syekh Imad falamma tuwfiya Imad, ya, al-Imad ini salah seorang ulama, intaqalahu al-wazifa, dan dia menjadi imam setelah Imanuddin, ya, seorang ulama Hanabilah. Kemudian dia yang menjadi imam di masjid tersebut setelah mangkat imam tersebut. Kemudian kadang-kadang digantikan oleh anak dari Hafiz Abdul Ghani, yaitu Abdurrahman bin Hafiz Abdul Ghani. Kemudian wa kana yatanafal baina isya'aini biqurbi mihrabi, di mana beliau selalu melakukan salat sunnah di antara maghrib dan isya, ya, dekat mihrab. Nah, apabila telah selesai salat isya, beliau kembali ke rumahnya bidarbi daula'i birrasif, di satu daerah namanya di Daula'i, wa akhadha ma'ahu minal fuqara, dan beliau mengajak orang-orang fakir miskin bersama beliau berjalan, ya, man tayassara, ya, orang yang bisa beliau ajak, yaquluna ma'ahu fi min ta'amihi, beliau ajak habis salat orang-orang fakir miskin makan malam di rumah beliau. Wa kana manziluhu al-asli biqasiyin, ya. Fa yansarifu fi ba'd al-layali ba'd al-isya ila al-jabal, kadang-kadang beliau pergi ke bukit. Fattafaqa fi ba'd al-layali anna khatafa rajulun imamatahu, pada satu malam dia pernah imamahnya dicuri oleh seseorang ketika dalam perjalanannya ke gunung, ya. Wa fiha ghadiqun fihi ramlun, jadi ada satu tabung, dalamnya isinya pasir cuman. Maka Syekh mengatakan kepada orang tersebut, ambillah tabung tersebut dan lemparkan imamah itu kepada saya. Jadi ada maling lagi itu, ya, pencuri, penyamun, atau kita begal sekarang. Maka orang tadi mengira bahwa di dalam tabung itu ada harta, maka diambil dan diberikan imamahnya. Lalu Imam Ibnu Qudamah mengambil imamahnya kemudian pergi. Kata Ibnu Katsir menyebutkan ini menunjukkan kecerdasan beliau yang begitu tajam ketika dalam kondisi yang sangat kondisi yang sangat sempit, gitu. Fi sa'ati rahina, dalam kondisi yang sangat membahayakan. Hatta khallasa imamatahu min yadi bitalattufin, jadi sehingga beliau bisa meminta surban beliau dari orang yang mengambilnya dengan cara yang
sangat lembut gitu. Dan beliau memiliki karang-karangan beliau, karya-karya ilmiah beliau adalah di antara Al-Mughni, ya, kita Al-Mughni, kita fikih, dan Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi 10 jilid, kemudian kitab Al-Kafi juga, kemudian 4 jilid, Al-Muqni' lil Hifzi, ya, dan juga ini matan, ya, di syarah ini Zadul Mustaqni' Syarah Al-Muqni', di syarah ini sudah banyak kitab mutun-mutun matan-matan fikih Hambali, ya. Wa Raudhah, beliau punya kitab Ar-Raudhah juga, dan usul fikih dan lain demikian dari karang-karang beliau yang sangat bermanfaat. Dan beliau wafat pada saat Idul Fitri pada tahun 620 Hijriah, ya, di hari raya Idul Fitri beliau wafat. Waqad balagha thamanin, umur beliau adalah berumur 80 tahun, wa kana yauma sabtin, dan hari itu hari Sabtu, wa hadara jinazatahu khalqun katsir, ya, sehingga banyak sekali orang yang menghadiri jenazah beliau, dan beliau dikubur di satu daerah biturbatin masyhurah. Dan inilah kisah tentang kehidupan beliau. Dan beliau memiliki anak yang begitu banyak. Wa kana lahu auladun dzukurun wa inas, punya anak laki-laki dan perempuan, pamatu fi hayati, semua meninggal kita hidup beliau. Walam yuqib minhum walam yuqib min siwa ibnihi Isa, ya, waladaini. Jadi tidak ada yang beliau punya keturunan kecuali anak beliau namanya Isa, punya 2 orang anak. Suma mata wa qata nasluhu, kemudian juga meninggal. Artinya putuslah selesai silsilah keturunannya, ya. Ini adalah sedikit kisah dari Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali Al-Maqdisi, yaitu anak dari bibik dari Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang tadi kita sebutkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita sampai bahas sedikit. Sebetulnya karang beliau sangat banyak, ya, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini, karang-karang beliau cukup banyak sekali. Tadi yang kita sebutkan karang-karangan beliau juga punya melafat Umdatul Fiqh. Jadi dalam kitab Hambali itu, dalam fikih Hambali ada 2 matan fikih, ada 3 matan fikih yang karena Al-Muqni' itu karangan Ibnu Qudamah juga, Umdatul Fiqh juga hadis-hadis, ya. Umdatul Ahkam juga hadis-hadis, tapi karya Abdul Ghani. Kalau Umdatul Fiqh itu hadis-hadis juga, tetapi ini karya Imam Ibnu Qudamah. Ini dua-duanya hadis-hadis yang dikumpulkan. Umdatul Fiqh agak lebih ringkas daripada Umdatul Al-Ahkam, ya. Kemudian kita Al-Kafi tadi kita sebutkan, Al-Mughni, ya. Kemudian Istifsar fil Ansab, kemudian Al-I'tiqad. Nah, beliau punya namanya Al-I'tiqad karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi, kalau ada orang mengatakan bahwa kebanyakan ulama-ulama Hanabila, Syafi'iyah atau Malikiyah adalah mengatakan bermadzhab Asy'ariyah, maka lihat saja ini. Ya, tadi sudah kita sebutkan kepada akidah Imam Hafiz Abdul Ghani, dan beliau juga punya kitab akidah beliau yang telah dihimpun. Kemudian juga Imam Ibnu Qudamah punya kitab punya, ya, Lum'atul I'tiqad atau Al-I'tiqad, ya. Kemudian beliau punya kitab juga Zammut Ta'wil, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini. Kemudian Zammul Waswas, Rawdatun Nadhir wa Jannatun Munadhir wa Jannatun Munadhir, ya. Ini wa Jannatun Munadhir, ini dalam usul fikih ini. Kemudian beliau punya kitab Fadail Sahabah Al-Qadar, ya, ada karang kitab beliau dalam masalah qadar. Kemudian Masalatu fi Tahrim Nazar fi Ilmil Kalam. Jadi coba dengar, lihat, ini karang-karang ulama dalam masalah mauqif dari ilmu kalam, Masalatu fi Tahrimin Nazar fi Ilmil Kalam. Manasikul Hajj, Tabyin fi Ansabil Quraisyiyin, kemudian Tahrimun Nazar fi Kutub Ahlil Kitab, kemudian Al-Burhan fi Masatil Quran, Zammu Ma'alaihi Mad'u Tasawuf. Nah, ini ketika kami meneliti karangan seorang ulama yaitu Mahmud Dashti tentang larangan bergoyang dan berdendang dalam berzikir. Nah, ini bantahan bagi ahli tasawuf yang mereka menyanyi-nyanyikan dan menendangkan dalam berzikir atau bersalawat dan segala macamnya. Ini ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yaitu dalam kitab beliau Zammu Ma'alaihi Mad'u Tasawuf, ya. Kemudian juga Risalah ila Fakhruddin Ibnu Taimiyah fi Adam Taqlid al-Bid'ah fi Nar, kemudian Kitabut Tawabin,
riqqa wal buka, fadlul asyura, fadlul ashr, yang min Zulhijjah maksudnya, al-fawaid, sifatul ulu. Nah, pula beliau punya kitab namanya Sifatul Ulu. Jadi karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini juga. Kemudian tadi kita sebut Al-Qadar. Kemudian masih banyak karangan beliau. Qan'atul Arib fi Al-Gharib. Kemudian Al-Mutahabbina fillah, Mukhtasar Ilalul Hadis, Mukhtasar Hidayah, ya, dan lain-lain sebagainya. Juga kitab beliau Al-Kufur wa Tauhid. Kemudian juga Al-Wasiyah. Nah, itulah berapa karangan beliau, ya, agar kita mencoba melihat karang-karang tersebut. Apakah benar, bagaimana keyakinan para ulama-ulama, ya, terutama hal yang berkaitan dengan akidah. Biar selama ini mungkin kita belum mendengar kitab itu, belum membaca, ya, biar tahu, dikasih tahu, biar kita mencoba meneliti dan menelaah kita ulama tersebut, apa yang mereka yakini, terutama dalam masalah hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan akidah, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akh yang madu kita dari studio Cilengsi untuk membacakan pertanyaan. Baik, syukron jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi faidah yang bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana beliau menjelaskan tiga faidah sejarah Islam, yaitu Abdul Qadir Al-Maqdisi, Al-Imam Al-Fakhr Razi, dan Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahumullah ta'ala. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan juga yang ingin bertanya langsung. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon. Baik, mungkin kesempatan pertama jika sudah ada yang masuk ingin bertanya di layanan telepon, silahkan kami berikan kesempatan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Rijal di Singkawang, Kalimantan Barat. Nah, silahkan Pak Rijal. Barakallahu fiik, Ustaz. Fikar. Begini Ustaz, Nana ingin bertanya, mengapa di kita jarang menukil dari Imam Al-Ghazali rahimahullah? Apakah rujuknya beliau ke ahli sunnah wal jamaah itu tidak diketahui banyak orang? Mohon penjelasannya. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Imam Ghazali banyak memiliki karang-karang yang cukup fenomenal, yang cukup berfaedah. Walaupun sebagian ulama memiliki catatan-catatan seperti Iraqi mentakrid hadis-hadis Ihya Ulumuddin, ya, dan sudah disyarah oleh para ulama juga. Dan Imam Ghazali punya kitab yang sangat masyhur juga dalam usul fikih, Al-Mustasfa, dan juga dalam fikih ijtihad beliau banyak dipakai para ulama-ulama, ya. Cuman beliau tidak spesialis dalam ilmu akidah karena beliau banyak bicara kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau banyak bicara tentang akhlak dan ilmu-ilmu hati, ya. Dan juga tentang hukum-hukum ibadah, ya. Itu yang beliau bahas dalam Ihya Ulumuddin. Karena di dalam bahkan beliau sendiri mengakui bahwa perbekalan dalam ilmu hadis beliau musjah. Jadi maka wajar di dalam kitab Ulumuddin banyak terdapat catatan-catatan para ulama terhadap hadis-hadis yang beliau bawakan. Maka kalau kita lebih aman mencari kitab-kitab yang memang kalau kita memang ahli dalam hadis, bisa menjelaskan hadis yang lain, tidak masalah dibahas kitab-kitab itu untuk orang awam. Dan kitab beliau cukup luas dan panjang, ya, Ulumuddin tersebut. Bagi yang mau mengambil faedah, banyak di dalam kitab-kitab beliau mengambil faedah dari kitab-kitab beliau. Namun kita mendahulukan kitab-kitab yang lebih bisa untuk dipahami dengan lebih mudah, dalil-dalilnya lebih tidak perlu dirinci tentang kekuatan hadis dan semacamnya, ya. Dan tidak mengapa banyak ulama-ulama dan para ulama merujuk kitab-kitab Imam Ghazali, terutama dalam kitab-kitab masalah fikih, ya, menjadi pembahasan-pembahasan yang dirujuk oleh para ulama. Seperti kitab beliau juga dalam usul fikih Al-Mustasfa dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Rizal yang berada di Singkawang. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, ketika para imam dan ulama sebelumnya berada dalam akidah yang menyimpang, kemudian mereka rujuk kepada akidah yang sahihah. Tapi ternyata yang tersebar adalah akidah ketika di dalam kesesatannya, dan ternyata banyak yang mengikutinya.
apakah nanti para imam tersebut dan ulama tersebut akan tetap bertanggung jawab di akhirat nanti ketika akidah yang menyimpangnya tersebut banyak yang mengikutinya? Baik. Mengenai ada ulama yang tersalah dalam memahami konsep-konsep agama, yang menyalahkan bukan kita ya, maksudnya jangan ustaz-ustaz hari ini kok nyalah-nyalahkan ulama-ulama dahulu. Bukan. Ustaz-ustaz hari ini adalah mengoreksi berdasarkan pandang ulama-ulama yang lebih berilmu pula dari mereka. Bukan mengatakan kita hari ini ustaz-ustaz ini kok kayaknya lebih hebat dari Imam Ghazali, lebih hebat dari Imam Razi. Bukan. Kita ini adalah membaca karya-karya ulama yang menjelaskan berbagai masalah agama, bukan pada satu ulama. Nah, kita membantah hadis ini lemah, ya bukan berarti ketika ada hadis yang lemah diriwayatkan ulama, bukan berarti kita lebih tahu daripada Imam Tirmizi umpamanya tentang hadis. Lalu kita melemahkan hadis yang bahkan Imam Tirmizi ada hadis lemah diriwayatkan. Bukan berarti kita lebih tahu dari Imam Tirmizi. Cuman imam-imam itu memukakan ilmu-ilmu kalau hadis ya diserahkan kepada ahlinya dan imam-imam itu meriwayatkan sesuai dengan sanadnya. Maka tugas orang-orang berikutnya mencoba mengkaji hadis-hadis sanad tersebut. Jadi tidak mutlak berarti kita hari ini lebih pintar dari Imam Ghazali, Imam Razi semacam, tidak demikian. Ya, tetapi kita mengkaji ilmu-ilmu dasarkan dengan juga pandangan ulama lain. Nah, ketika ada menafsirkan sebuah ayat, bagaimana pandangan para ulama lain, bagaimana penafsiran para sahabat, para tabi'in. Nah, ini yang kita pakai dalam penafsiran ayat-ayat memahami agama ini. Itu yang disebut dengan manhajus salaf. Nah, ketika kita rujuk paham Imam pemanya Ar-Razi ketika dia mentakwil ayat-ayat itu sangat berjeberangan dengan banyak ulama-ulama salaf. Nah, yang kita ikuti sini ulama salaf. Ya, ulama yang sesuai pendapatnya Al-Quran Sunnah. Siapapun ulama itu kita ikuti jika itu ada sesuai dengan pemahaman salaf. Kemudian bagi ulama yang telah mengoreksi pendapat mereka dan ada orang yang masih mengikuti pendapat mereka, mereka terlepas dari dosa. Mereka tidak akan kena dosa atas apa yang mereka tulis karena mereka sudah memperingatkan umat dalam kesalahan tersebut. Ya. Kemudian setiap ulama yang berijtihad dengan kemampuan ilmu yang dia miliki itu sebenarnya dalam pandang Ahlussunnah Jamaah yang dijelaskan oleh Syekh Islam Taimiyah dalam kitab beliau Raf'ul Malam an Imatil A'lam, mengangkat celaan terhadap ulama-ulama, itu boleh menyebutkan alasan ulama-ulama, ada pendapat mereka yang salah, ada pendapat mereka yang lemah. Itu tidak kesalahan dari mereka, tapi mereka bicara sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Ya, ilmu yang sampai kepada mereka. Mereka berijtihad dan seterusnya. Ya. Cuman seseorang akan dihisab ketika sudah dijelaskan kebenaran. Nah, kemudian setelah dipahami, nah masih dia mendahulukan hawa nafsunya, pandangan-pandangan yang menyelisih apa yang disampaikan para ulama salaf, ini yang diambil. Dan kesalahan mereka, ya ilmiah mereka, dan kita tidak mengkafirkan mereka. Bisa saja kesalahan-kesalahan mereka diluputi oleh amal-amal mereka yang lain bisa menghapus dosa mereka, bisa saja. Namun berarti bukan kita menutup mata dari kesalahan mereka agar mereka ya juga selamat dan tidak diikuti orang-orang yang ke dalam kesalahan mereka. Maka tugas kita adalah menjelaskan kesalahan mereka yang berdasarkan pendapat ulama lain, bukan kita menyalah-nyalahkan sendiri, tapi kita banding, kita olah, kita teliti dengan berdasarkan penjelasan ulama-ulama yang lain. Ya, jadi sebetulnya kita ini hanyalah ya melihat penafsiran penjelasan para ulama. Ya, dan al-haq itu bayin, kemudahan bisa dipahami menafsirkan sebuah ayat. Ketika orang mengatakan menafsirkan ayat umpamanya mengatakan waman lam yakum ma'anzala falaikumul kafirun. Ayat ini adalah mengkafirkan orang tidak menjalankan hukum Allah. Kalau ada orang menafsirkan mutlak seperti itu. Nah, kita mencoba bagaimana para sahabat dulu menafsirkan ayat ini, bagaimana para tabi'in memahami ayat, bagaimana koreksi para ulama terhadap paham-paham seperti ini. Kita bahas seperti itu. Jadi kalau ulama tersalah, mereka sudah berijtihad sesuai kemampuan mereka dan mereka mendapatkan pahala sebenarnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, sudah bagian yang sampai pada ijtihad. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid. Jadi kalau seorang ulama, seorang hakim sudah berijtihad, dia benar dapat 2 kali pahala dia. Dan jika salah dia dapat 1. Nah, ulama tidak mutlak dia selalu disalahkan. Mereka kalau sudah sampai berijtihad, sampai pada ilmu yang mereka pahami, ya, mereka upaya untuk mencari kebenaran, ya, hal itu tidak menjadikan dosa bagi mereka. Tapi orang-orang yang mengetahui kesalahan mereka wajib menyampaikan, dan mereka menginginkan menunjukkan kesalahan-kesalahan itu. Mereka menginginkan jika kesalahan mereka itu tidak diikuti orang lain. Itu semua ulama seperti itu. Tidak ada ulama yang redha ya orang ikuti kesalahannya. Sebetulnya itulah kebaikan kepada ulama tersebut dan juga pada umat agar terselamatkan jika ada
kealpaan ulama, karena ulama itu tidak maksum. Jadi menyikapi para ulama yang tersalah itu bukan berarti kita mengeluarkan dari Islam, mengkafirkan mereka, tidak. Yang kita kritik ada kesalahan. Adapun amal orang ini, apalagi sudah dia dinyatakan dia bertobat, itu pasti Allah mengampuni dosanya. Kalau dia sudah jelas mengoreksi pahamnya tersebut, maka Allah tidak akan menghisapkannya atas kesalahan-kesalahan lalu yang dia sudah menyerahkan tobat dari paham tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Nah, kami berikan kesempatan kembali mungkin bagi Anda, para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silahkan, kami tunggu untuk bertanya kepada Al-Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang ini. 6, silahkan. Ya, baik. Sambil menunggu, jika sudah ada terhubung, silahkan kami angkat langsung untuk pertanyaan langsung melalui layanan telepon. Ada pertanyaan. Di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6. Ada yang terhubung, Ustaz? Kita angkat saja di layanan telepon dahulu. Silakan, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Iya. Halo. Iya, dengan siapa, di mana, Bapak? Silahkan, sudah terhubung dengan siapa, di mana, Bapak? Dengan Ahmad Husaini. Ya, silahkan Pak Ahmad Husaini. Sumatera Utara. 6, silahkan. Bagaimana sikap kita kalau melihat ada ustadz kita berbeda pendapat, Ustaz? Dalam perihal akidah atau fikih? Fikih sholat, Ustaz. Fikih sholat. 6, silakan. Nah, cukup itu ya saja ya. Ya. Nah, baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Dalam menyikapi perbedaan para ulama, ada beberapa hal yang harus dilakukan jika dia penuntut ilmu. Itu beda antara orang yang bisa membaca, yang bisa meneliti, yang bisa mengerti bagaimana kaidah-kaidah dalam istidlal dan istinbatul ahkam, mengalih hukum. Itu dia harus mencoba menelaah pendapat-pendapat itu. Kalau dia adalah orang yang penuntut ilmu dan awam, atau dia tidak punya alat untuk mengoreksi, untuk menilai, maka dia adalah percaya dengan pendapat ulama yang lebih lihat, yang lebih tinggi ilmunya, yang lebih warok dalam berpendapat, yang lebih berhati-hati dalam berpendapat. Tidak diambil pendapatnya atas pendapat, oh ini pendapat lebih ketat ini, lebih kuat. Tidak demikian. Tapi mana pendapat yang lebih sesuai dengan fitrah dan juga jumhur ulama yang lebih mengamalkannya. Kemudian juga lihat, bukan juga berdasarkan pendapat yang lebih gampang-gampang. Tidak demikian. Tapi ambillah kalau kita ragu dengan sebuah pendapat, ada mengatakan setelah tidak dekap atau tidak dekap, ambil saja pendapat yang lebih kita percaya pada ustaz tersebut tentang ilmunya dan penjelasannya. Itu saja kalau kita sebagai orang awam. Ya, kalau persoalan-persoalan khilafiyah dalam fikih itu ada berapa hal yang usul itu nggak ada ulama-ulama yang mengatakan salat subuh 3 rakaat, nggak ada perbedaan pendapat di situ. Hanya dalam praktek-praktek rinciannya saja. Maka ada 2 hal di sini. Ada ikhtilaf yang sifatnya ikhtilaf tanau. Jadi ada Rasul mengatakan, Rasul kadang-kadang membaca sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma ba'id. Ada kadang-kadang Rasulullah SAW dalam riwayat baca kabirah. Nah, ini sebetulnya tidak bertentangan. Cuma kita menganggap bertentangan karena tidak punya ilmu. Padahal dua-duanya ada. Demikian pula doa saat ruku umpamanya. Ada subhana rabbil azim, ada juga subhanakal bihamdi, ada juga Allahumma laka raka'tu laka sajadtu dan seterusnya. Ada berapa versi. Itu semua dilakukan, tidak bertentangan sebetulnya. Namun ada pendapat yang ada pila ikhtilaf tadad, ikhtilaf yang kontra. Di sini ada 2 hal lagi. Apabila 2 pendapat itu memiliki dalil-dalil, maka tidak boleh saling merendahkan, tapi kita memilih pendapat yang lebih kuat. Nah, itu. Nah, kita tidak tahu mana yang kuat, Ustaz. Tadi gitu. Lihat ulama yang lebih iltizam dengan sunnah, yang lebih banyak ilmunya, yang lebih tinggi pengalamannya dalam berdakwah, yang lebih lama bacaannya, yang lebih luas di dalam menyampaikan kebenaran dan tidak fanatik terhadap pendapat. Nah, itu kita lihat dari situnya. Ada yang sifatnya istihadiyah, yaitu istinbat dari hukum-hukum yang umum. Tidak ada dalil yang pasti, tapi mengambil dari hukum-hukum dalil-dalil yang umum. Dari sini tidak ada saling menyalahkan di sini, karena istihadiyah. Tapi tetap dipilih pendapat yang lebih mendekati kebenaran dan amalan para salafus soleh. Nah, inilah fungsi yang kita belajar, bagaimana salaf dalam mempraktekkan sholatnya
puasanya, hajinya, terusnya itu yang kita pelajari. Nah, tidak selalu ketika ada perbedaan itu artinya bertentangan. Itu harus diketahui. Dan tidak setiap perbedaan dikatakan berpecah belah. Ini juga tidak benar. Contoh umpamanya ketika ada perbedaan, ada ustaz mengatakan kita puasa Arafah itu harus ikut Saudi karena orang hukumnya tanggal sekian. Ya, kalau tadi perbedaan antara kita umpamanya dengan Saudi dari sisi tanggal 9 Zulhijjahnya umpamanya. Ada yang pendapat puasa itu tanggal Zulhijjah mengikuti ru'yah negara masing-masing, mahaliyah ya, tempat dia mana tinggal. Nah, pemerintahnya kapan menetapkan satu Zulhijjah. Nah, itu perbedaan yang kedua-duanya punya dalil-dalil yang memang sangat kuat kedua-duanya. Maka berbedanya pendapat ini bukan berarti ulama itu berpecah belah. Di masa dahulu para ulama kita sudah banyak berbeda pendapat tapi tidak berpecah belah. Jadi tidak disebutkan setiap berbeda pendapat ada konotasinya berpecah belah, itu sudah keliru. Tetapi kalau berpecah belah dasarnya memang kadang-kadang perbedaan yang tidak ada tapi dianggap ada, bisa saja kalau memang sudah perpecahan yang dituju. Maka oleh sebab itu dalam ada dai yang berbeda pendapat bukan berarti mereka saling mencela, saling menyalahkan, saling berpecah belah, tidak. Karena seperti kalau kita lihat ada 3 imam yang mereka berbeda pendapat dalam satu masalah saja, berbeda pendapat. Kita lihat contohnya dalam masalah basmalah saja. Dalam solat dijaharkan atau disirkan atau dibaca. Imam Malik berpendapat bismillah dalam Al-Fatihah itu tidak bagian dari surah Al-Fatihah. Sehingga tidak dianjurkan untuk dibaca oleh beliau. Ini mazhabnya membalik pamannya. Nah, sedangkan murid beliau Imam Syafi'i mengatakan bahwa bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah dan disunahkan dijaharkan. Lebih utama dijaharkan ketika salat jahriyah. Imam Ahmad berpendapat beda lagi. Memang satu ayat di surah Al-Fatihah, tapi ketika salat jahriyah basmalahnya disirkan. Ini ketiga-tiga imam mazhab 4 yang 4 mazhab yang masyhur di mazhab ini fikih ini berbeda dalam satu hal. Apakah pernah Imam Syafi'i berpecah belah dengan gurunya Imam Malik? Tidak akan mungkin. Sebaliknya juga muridnya Imam Ahmad apakah membenci Imam Syafi'i? Tidak mungkin. Mereka saling bersaudara, saling Imam Syafi'i juga salat belakang Imam Malik dan sebaliknya Imam Ahmad juga demikian, salat belakang Imam Syafi'i. Nah, jadi perbedaan ini mereka dalam bidang ilmu, di dalam meneliti keilmian, kalau kita lihat baca kitab-kitab fikih para ulama, itu kadang-kadang bahasanya kadang-kadang juga ada keras, apalagi kalau terjadi perbedaan pendapat yang lebih sering agak keras itu pendapat antara Maliki dengan para ulama Hanafiyah dengan Syafi'iyah. Itu kadang-kadang kata-kata yang di dalam tulisan komentar agak keras-keras kadang-kadang kalau kita lihat fikih-fikih mereka. Tetapi dalam praktek pengamalan mereka tidak berpecah belah. Ya. Itu beda antara pengkajian ilmiah, dikemukakan dalil, dikritik dan macam-macam. Itu dalam masalah ilmiahnya. Dalam praktek amaliyahnya, Imam Syafi'i salat di belakang Imam Ahmad. Imam Ahmad salat di belakang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga salat di belakang Imam Malik. Jadi dalam praktek amaliyahnya, itu lagi prakteknya. Makanya para ulama membedakan. Jika masyarakat di situ mayoritasnya biasanya salatnya dijaharkan basmalahnya, para ulama dalam hikmah dalam berdakwah tetap dijaharkan basmalah supaya karena mereka sudah terbiasa dan kebiasaan demikian, dan ini juga sunnah. Tidak menyalahi sunnah. Karena cuman mana yang lebih utama saja. Nah itu yang harus dibedakan dan tidak berkenaan dengan sah atau tidak sahnya salat. Nah ini yang kita didik umat ini, berbeda antara kita bicara masalah ilmiah, memukakan dalil, mengkritik pendapat-pendapat di dalam masail diskusi ilmiah dengan praktek amalia. Itu berbeda. Para ulama kita tidak umpamanya dalam masalah pendapat, umpamanya ada yang pendapat batalnya wudhu dan makan daging yang dibakar dan mengatakan tidak, tapi mereka saling toleransi dalam praktek amalinya beda. Ya, kalau di praktek ilmiahnya, dalam pemahaman ilmiahnya mereka beda pendapat, tapi dalam praktek amalia mereka saling bertoleransi. Salat di belakangnya karena dia meyakini salatnya sah, maka salat orang yang belakangnya sah. Nah ini yang perlu kita pahami dan perlunya pencerdasan umat dalam perbedaan pendapat tersebut. Ya, memposisikan perbedaan pendapat itu pada posisi yang benar. Masalah basmalah ini tidak ada rukun salat. Maksudnya tidak jahar basmalah asyir itu tidak hubungan dengan jahar salat. Masalah rukun salat, syarat salat. Kalau tidak nanti batal salatnya, sampai kadang-kadang tidak mau salat dari orang yang jahar basmalah atau tidak mau salat dari orang yang sir jahar basmalah, kita salat jari. Ini sudah terlalu berlebihan. Tidak ada pernah seperti ini sikap para ulama dulu. Nah ini yang ketika kita mengikuti para ulama, ambil juga sikap mereka dalam mempraktekkan pendapat itu di tengah umat. Bagaimana mereka dalam praktekkan yang amaliyahnya. Ya, kita contoh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Demikian, dan satu pertanyaan terakhir Ustaz kami ajukan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana kita membedakan fatwa ulama pada zaman ini? Apakah mereka fatwa ulama itu berfatwa untuk umum seluruh yang berlaku untuk seluruh negeri, ataukah hanya untuk lokal saja, artinya hanya untuk salah satu negeri saja Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik. Itu tergantung dari sifat fatwa itu. Jika ditanyakan kondisi masyarakat tertentu, ya, dan daerah tertentu, permasalahan tertentu, bisa terkait dengan masalah tertentu itu saja. Jadi maka dibaca fatwa itu tentang apa yang ditanyakan. Maka tidak boleh dipakai umum, kecuali kasusnya sama, persis sama. Ya. Maka kadang-kadang lihat pertanyaan itu. Kalau pertanyaannya umum dan itu semua untuk kaum muslimin, ya pendapatnya umum untuk semua kaum muslimin. Gitu. Makanya sebagian fatwa-fatwa ulama di Saudi ya ada yang hanya berlaku di Saudi. Seperti umpamanya tidak boleh wanita menyetir mobil umpamanya dengan alasan-alasan kebijakan pemerintah dan didukung oleh fatwa ulama, dan banyak pertimbangan-pertimbangan. Mereka berfatwa dengan dasar ilmu mereka dan kondisi masyarakat. Mereka juga melihat masalah dan mafsadah yang ada. Nah, itu tidak bisa difatwakan para ulama lain, karena ulama lain juga berfatwa ada yang lain dengan ini kondisi tertentu dan negara tertentu, kebijakan tertentu. Nah, tapi apakah kok boleh juga ada personal yang ingin mengambil fatwa itu? Boleh saja. Umpamanya dia ngambil fatwa di sana untuk keluarganya. Tidak boleh. Tapi untuk umum, itu dilihat kondisi-kondisinya. Ada fatwa yang memang kondisional untuk regional tertentu, ada yang sifatnya umum, tanya masalah sholat, masalah nikah yang sifat-sifatnya umum, yaitu. Ya, maka itu adalah bisa dipakai untuk semua umat, begitu. Maka ada fatwa itu yang sifatnya situasional, ditanyakan untuk kondisi tertentu, ya, dan ada fatwa itu memang sifatnya umum. Nah itu. Kalau sifatnya umum ya berlaku untuk semua umat. Jika sifatnya untuk bertanya untuk personal tertentu, untuk orang tertentu, ya orang yang sama kasusnya bisa dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pertemuan pagi menjelang siang ini, dan silakan mungkin ada penutup yang ingin disampaikan kepada para pemerhati roja sekalian. Terima kasih atas kebersamaan para pendengar dan pemirsa semua. Semoga Allah SWT menjaga antum semua dalam kebaikan, serta memberkahi waktu dan umur antum, serta segala amal ibadah antum. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Terima kasih juga para teman-teman dari dan para tim di studio Roja Cilengsi maupun studio mini Stadium Syafi'i. Semoga Allah SWT selalu menjaga antum semua dan kita semua dalam kebaikan. Dan kita mohon kepada Allah SWT secepatnya membebaskan, menyelamatkan, dan mengangkat wabah ini di tengah-tengah kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.